Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Safwan dari Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logical programming atau prolog. Di sini kita bisa melihat pengertian dari prolog itu adalah pemrograman logika atau disebut juga sebagai bahasa non-procedural. Namanya diambil dari bahasa Prancis, Programmation in Logique, pemrograman logika. Bahasa ini diciptakan oleh Alan Kolmrauer dan Robert Kowalski sekitar tahun 1972 dalam upaya untuk menciptakan suatu bahasa pemrograman yang memungkinkan pernyataan logika alih-alih rangkaian perintah untuk dijalankan komputer. Selanjutnya kita ke sejarah prolog. Prolog merupakan singkatan dari Programming in Logic. Pertama kali dikembangkan oleh Alain Colmeter dan Pierre Roussel di Universitas Marseille di Prancis pada tahun 1972. Sejak ditemukannya pada tahun 1970 oleh ketiga orang di atas, prolog berkembang dengan lambat dan hanya digunakan oleh para peneliti dari universitas-universitas yang terkenal karena hanya mereka yang dapat mengerti arti dari pentingnya prolog. Di sini juga masih banyak sejarah-sejarahnya, kalian bisa lihat. Selanjutnya kita ke perbedaan prolog dengan bahasa lain. Di sini kita bisa lihat perbedaan prolog dengan bahasa pemrograman yang umum seperti Basic Pascal C, Fortran. Nah, di sini perbedaannya, guys. Selanjutnya kita ke keunggulan prolog. Keunggulan prolog terletak pada kemampuannya untuk mengambil kesimpulan jawaban dari data-data yang ada. Prolog sangat ideal untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur dan yang prosedur pemecahannya tidak diketahui, khususnya untuk memecahkan masalah non-numerik. Prolog akan menentukan sendiri langkah yang akan diambil berdasarkan data-data yang ada saat itu dan aturan-aturan yang diberikan. Nah, kita lanjut ke logika predikat. Di sini kita bisa lihat logika predikatnya seperti ini. Logika predikat itu merupakan bagian dari komputasi logika yang juga mencakup aljabar Boole, logika proposisional, di mana fakta dan aturan dinyatakan melalui predikat seperti di bawah ini. Nah, berikut adalah contoh-contohnya, guys. Kalimat pertama menunjukkan adanya fakta bahwa Joko adalah seorang lelaki dan kalimat kedua menyatakan bahwa Joko menikah dengan Tuti. Kalimat ketiga dan keempat menunjukkan suatu aturan atau kaidah yang umum berlaku bahwa untuk setiap pasang orang X dan Y, jika X menikah dengan Y dan X adalah lelaki, maka dapat dipastikan bahwa Y adalah bukan seorang lelaki. Sedangkan kalimat terakhir menyatakan bahwa untuk setiap Y dan ada X, sehingga jika Y adalah orang, maka Y mempunyai seorang ibu. X dalam kurung X ibu dari Y. Simbol predikat yang digunakan dalam kalimat-kalimat tersebut adalah lelaki, menikah, orang, dan ibu yang sering disebut juga sebagai relasi. Sedangkan Joko dan Tuti disebut simbol konstanta. Selanjutnya kita ke bahasa deklaratif. Di sini kita lihat seperti penjelasan sebelumnya bahwa pokok perbedaan prolog dari bahasa lain adalah karena bersifat deskriptif atau deklaratif, sedangkan bahasa lain umumnya bersifat prosedural atau imperatif. Sebagai bukti bahwa prolog merupakan bahasa deklaratif adalah dalam menyatakan fakta aturan seperti berikut. Kita lihat fakta dan aturannya. Jika ingin menyatakan bahwa Prawiro adalah bapak dari Joko, maka dalam prolog dituliskan sebagai berikut. Kita lihat contoh yang kedua. Jika ingin menerangkan suatu kaidah bahwa A adalah kakek dari Z, maka harus dibuat dahulu logika dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi satu aturan seperti berikut. Nah, yang di bawah ini adalah
aturannya A adalah kakek dari Z jika A adalah bapak dari X dan X adalah bapak Z, atau A adalah kakek dari Z jika A adalah bapak dari X dan X adalah ibu Z. Aturan tersebut di dalam prolog ditulis sebagai berikut. Kakek dalam kurung A, Z sama dengan bapak A, X, bapak X, Z, seperti beginilah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.